Nah, kesalahan yang biasanya pemula ini alamin ya dalam dunia kripto ya, ini ada 4 ya. Yang pertama itu FOMO beli di pucuk ya. Ini gue sering banget alamin dan ini mayoritas kesalahan pemula-pemula. Kenapa? Karena ketika mereka ngelihat harga suatu aset itu naik, ya mereka itu langsung pengen beli. Kalau turun juga mereka panik. Turun panik, naik panik, sideways juga panik, semuanya panik. Jadi kalau naik ya mereka rasa mereka ketinggalan gitu ya. Kalau turun mereka pengen tangkap pisau yang jatuh gitu ya, which itu salah gitu ya. Kalau sideways mereka bingung, mereka jual asetnya, tiba-tiba naik harganya gitu ya. Jadi FOMO di pucuk ini suatu kesalahan investor pemula ya, atau trader pemula di cryptocurrency ya. Jadi solusinya kayak gimana? Wait and see ya. Selalu tanya ke kalian ya, selalu tanya ke diri kalian masing-masing. Kalau misal gue pengen beli Bitcoin ini kenapa? Ya, kenapa gue pengen beli sekarang? Kenapa gue pengen beli pas naik? Kenapa gue nggak tunggu besok aja gitu ya? Itu bisa jadi framework pemikirannya gitu ya. Jadi yang pertama itu jangan FOMO ketika market itu lagi naik banget atau lagi turun banget, atau jangan kebosanan ya ketika market itu lagi sideways. Yang kedua, yaitu kalian nggak punya exit strategy. Teman-teman itu harus tanya ke diri kalian masing-masing. Ketika gue lagi pengen masuk Bitcoin atau masuk altcoin, gue pengen keluarnya di berapa? Gue pengen cut loss-nya itu di berapa? Ketika gue rugi berapa, gue pengen keluar. Ketika gue untung berapa, gue pengen keluar. Itu harus ditetapkan di aturan yang teman-teman punya ya ketika trading cryptocurrency gitu. Yang ketiga, yaitu teman-teman pakai yang namanya itu uang pinjaman ya, jadi pinjol dan sebagainya ya. Anggap market ini pasti untung gitu ya. Pinjaman itu, bunga dari pinjaman itu suatu hal yang pasti kalian harus bayar bunganya. Sedangkan market itu suatu hal yang nggak pasti. Kan bisa rugi, kan bisa kehilangan semua uang kalian. Jadi jangan meresikokan sesuatu yang nggak pasti. Terusnya bayaran itu harus pasti. Jadi jangan menggunakan uang pinjaman, gunakanlah uang dingin, kita ngomongnya ya, uang tanda kutip dingin gitu ya. Jadi uang yang kalian kalau kehilangan sakit, tapi kalau ini kehilangan, ya ini nggak bakal bikin uang kalian atau bikin hidup kalian susah. Jadi jangan pakai uang yang misal besok buat makan, itu nggak juga gitu ya. Tapi jangan pakai uang yang kecilan juga ya, karena ketika kalian pakai uang yang sangat-sangat kecil ya, kalian jadi nggak anggap ini jadi sesuatu yang serius gitu ya. Jadi jangan pakai uang pinjaman dan avoid using money yang terlalu sedikit ya. Cari titik pasnya, cari uang yang harus sakit kalau hilang ya, biar kalian belajar itu serius. Tapi jangan sampai uang yang sakit ini kan nggak bisa tidur satu malam, besok kalian nggak bisa makan, nggak bisa bayar buat uang kuliah dan sebagainya. Mistake keempat ya, ini gue udah berulang-ulang ya, yaitu all in ke satu koin. Ini merupakan kesalahan yang sangat-sangat fatal ya. Teman-teman ini nggak boleh all in ke satu koin ya, harus belajar buat punya portfolio management yang benar ya. Ini kita bakal bahas di belajar kripto dari nol ya di series kita.